Setelah rekan-rekan frontliners mempelajari dan memahami konsep dari servis atau layanan dan servis excellence atau layanan prima, serta mengenai parameter standar aspek fisik cabang, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter standar layanan untuk aspek staf. Adapun aspek staf pertama yang akan saya jelaskan adalah security atau satpam. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai parameter standar aspek staf security, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah beri like, share, dan subscribe channel saya ini. Parameter pertama standar layanan dari aspek staf security adalah mengenai standar penampilan, yang meliputi pakaian seragam, atribut pengamanan, dan aksesoris yang dapat dipakai, serta tata rias. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk standar penampilan dalam memakai pakaian dinas adalah: pertama, wajib memakai seragam dinas sesuai ketentuan kepolisian. Kondisi pakaiannya tidak kumal, tidak kusut, tidak ada noda, dan warna pakaian tidak pudar. Kedua, wajib memakai t-shirt atau kaos dalam. Kaos dalam ini berguna untuk menyerap keringat, agar tidak membekas di pakaian seragam. Ketiga, wajib memakai name tag dan nama dada dengan posisi benar dan terbaca, dan dijepit di bagian saku baju sebelah kiri. Tidak boleh menggunakan name tag dengan pengikat tali yang dikalungkan di leher. Keempat, wajib menggunakan topi, jika security bertugas di luar banking hall. Jika berada dalam ruangan, topi security tidak dipakai dan disimpan rapi pada tempatnya yang tidak terlihat oleh nasabah. Kelima, wajib menggunakan sepatu hitam dan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang bersih dan mengkilat. Di beberapa bank, terlihat ada security cabang yang memakai aksesoris tambahan berupa dasi. Nah, menurut teman-teman, apakah sebaiknya pemakaian dasi dapat dijadikan sebagai standar tambahan untuk pakaian dinas security? Menurut pendapat saya yang berpedoman pada standar pakaian dinas security dari kepolisian, pemakaian dasi sebaiknya tidak dimasukkan dalam standar pakaian dinas security cabang. Dengan pertimbangan, pertama, dasi dapat menjadi titik lemah pertahanan jika terjadi perkelahian dengan penjahat. Kedua, kurang memberi kenyamanan bagi security yang harus senantiasa mobile berkeliling menjaga keamanan cabang, terutama untuk security yang bertugas di luar banking hall. Adapun security yang dapat menggunakan dasi sesuai standar dari kepolisian adalah yang bertugas sebagai pengamanan VIP pejabat tinggi perusahaan, yang pakaian dinasnya berupa jas formal. Penggunaan atribut pengamanan untuk standar penampilan security adalah: pertama, pentungan dan sangkur atau pisau komando untuk security dengan status non-pegawai atau pegawai kontrak atau sewa. Kedua, untuk security dengan status kepegawaian sebagai pegawai tetap, dapat mengenakan pistol sebagai pengganti pentungan. Penggunaan pistol dapat dilakukan setelah memperoleh sertifikasi atau izin dari kepolisian. Adapun jenis pistol yang digunakan adalah pistol revolver. Ketiga, jika menggunakan pistol, kondisinya sudah berisi peluru. Standar pemakaian aksesoris untuk security adalah: untuk pria, aksesoris yang diperkenankan hanya jam tangan, cincin kawin, dan ikat pinggang. Jika menggunakan kacamata, harus berkacamata bening. Untuk wanita, tidak memakai lebih dari satu jenis perhiasan di satu titik, yaitu anting-anting di telinga kanan kiri, satu cincin di jari tangan, dan satu gelang di pergelangan tangan, serta satu kalung di leher. Namun, lebih baik seperti aksesoris yang dikenakan oleh security pria. Standar penggunaan tata rias untuk security adalah: pertama, untuk pria, tidak berewokan atau bercambang, dan kumis rapi jika ada. Untuk wanita, minimal memakai bedak dan lipstik yang warnanya tidak mencolok. Kedua, tidak tercium bau badan. Ketiga, rambut tersisir dan dipotong pendek, atau tidak boleh berambut panjang untuk security wanita. Khusus untuk security pria, potongan rambut harus pendek, maksimal tingginya sekitar 1 cm, atau rambut tidak bisa ditarik atau dijambak jika berkelahi dengan penjahat. Standar keberadaan petugas keamanan berdasarkan jumlah personil adalah: jika ada 2 security, tempatkan 1 orang di luar banking hall dan 1 orang di dalam banking hall. Jika ada 2 security dan banking hall terdiri dari 2 lantai, tempatkan 1 orang di luar banking hall dan 1 orang di dalam banking hall lantai 1 atau di lokasi yang mempunyai jumlah transaksi yang banyak atau yang antriannya ramai. Jika hanya ada 1 security, tempatkan di dalam banking hall. Jika banking hall terdiri dari 2 lantai dan security-nya hanya ada 1, tempatkan di lokasi yang mempunyai jumlah transaksi yang lebih banyak atau yang antriannya ramai. Jika banking hall berada di gedung bersama, tempatkan semua security di dalam banking hall.
karena security yang berjaga di luar banking hall menjadi tanggung jawab pengelola gedung. Jika cabang menggunakan petugas kepolisian untuk berjaga, tempatkan polisi tersebut di luar banking hall. Sedangkan security cabang, tempatkan di dalam banking hall. Setelah mengetahui posisi penempatan security atau satpam berdasarkan jumlah personilnya, sekarang kita membahas mengenai fungsi petugas keamanan dimulai dari yang bertugas di luar banking hall. Ada 3 fungsi yang menjadi tanggung jawab petugas keamanan, khususnya security, yaitu, pertama sebagai penjaga keamanan, misalnya mengawasi halaman sekeliling bank, mengawasi ruangan mesin ATM dan mengawasi nasabah yang akan masuk dan keluar bank. Kedua, sebagai penjaga ketertiban, misalnya mengatur parkir kendaraan dan menjaga kelancaran masuk dan keluarnya nasabah dari kantor cabang. Jika terlihat banyak orang berkumpul di area halaman bank, hampiri, dan tawarkan bantuan. Ketiga, bertindak sebagai navigator dan memberi bantuan dan informasi awal. Seperti, memberikan informasi dan bantuan terkait pertanyaan atau permintaan nasabah, dan memberikan salam atau greetings, serta membukakan pintu masuk kepada nasabah yang akan masuk ke banking hall cabang. Sebelum lanjut, apakah teman-teman mengetahui mengapa dalam standar layanan yang bertugas di luar banking hall itu disebut sebagai petugas keamanan dan mengapa tidak langsung disebut saja security atau satpam? Jawabannya adalah petugas yang berjaga di luar banking hall bisa dilakukan oleh petugas kepolisian sebagai pengganti tugas security menjaga keamanan bank. Petugas kepolisian tersebut sebaiknya ditempatkan di luar banking hall dan bukan di dalam banking hall. Apakah rekan-rekan tahu apa alasannya? Ya, ada 2 alasan. Pertama, secara aturan di kepolisian, bank sebenarnya diwajibkan menempatkan security di luar banking hall. Karena berguna bagi kepolisian, jika terjadi suatu masalah atau terjadi tindak kejahatan di sekitar kantor cabang. Jika terjadi peristiwa kejahatan tersebut, langkah awal polisi adalah melihat apakah ada kantor cabang bank di sekitar kejadian perkara. Jika ada, polisi pasti akan bertanya kepada security mengenai hal-hal apa saja yang dilihat dan diketahui oleh security saat peristiwa atau perkara terjadi. Hal ini disebabkan, security diwajibkan membantu polisi dalam menjaga keamanan di sekitar lingkungannya. Sehingga atas dasar ini, polisi yang ditugaskan membantu keamanan cabang, wajib ditempatkan di luar banking hall. Alasan kedua, polisi yang berjaga tidak wajib bertindak sebagai navigator dan pemberi informasi awal kepada nasabah, bahkan tidak wajib memberi salam atau greetings kepada nasabah, serta tidak wajib menjaga ketertiban layanan di banking hall, seperti mengatur kelancaran antrian di teller dan di customer service. Padahal semua tugas tersebut sangat penting bagi cabang dalam menjaga kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada nasabah di dalam banking hall. Setelah mengetahui fungsi penempatan petugas keamanan di luar banking hall, sekarang kita membahas mengenai posisi-posisi penempatannya di luar banking hall. Lokasi-lokasi yang wajib dijaga oleh petugas keamanan di luar banking hall, khususnya security atau satpam adalah area pintu masuk ke banking hall, halaman berikut area parkir kendaraan nasabah, dan area ruangan atau galeri ATM. Jika di cabang tersedia ruang atau pos penjagaan, selama waktu pelayanan atau cabang belum tutup, security atau satpam tidak boleh berada di ruang pos jaga tersebut. Hal ini disebabkan, security dinilai tidak produktif dan tidak membantu kelancaran, percepatan, serta kenyamanan pelayanan nasabah di cabang. Tapi bagaimana dengan petugas kepolisian? Apakah polisi boleh berada di dalam pos jaga tersebut? Apakah rekan-rekan tahu jawabannya? Ya, seperti penjelasan sebelumnya, fungsi petugas kepolisian dalam membantu pelayanan adalah hanya untuk menjaga keamanan bank saja. Selama petugas kepolisian tersebut tetap waspada dan memberi perhatian penuh terhadap keamanan di halaman atau di lingkungan cabang adalah sudah memadai. Namun, sebaiknya posisi jaga petugas kepolisian tersebut adalah di area pintu masuk ke banking hall. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham dan mengerti mengapa fungsi dan posisi keberadaan petugas keamanan, khususnya security atau satpam diatur dan dimasukkan ke dalam standar layanan? Dari seluruh posisi berjaga security atau satpam di luar banking hall yang paling diatur standar layanannya adalah jika security atau satpam tersebut berada di depan pintu masuk cabang. Karena pada posisi tempat jaga tersebut, security atau satpam wajib memberi salam atau greetings dan membukakan pintu saat nasabah akan masuk ke dalam banking hall. Dan pada saat sudah membukakan pintu, security harus menggunakan gerakan tangan kanan terbuka untuk mempersilahkan nasabah untuk masuk ke banking hall, sesuai gambar. Nah sekarang, coba rekan-rekan jawab, dari 3 bentuk salam atau greetings berikut, yang mana yang benar dan yang mana yang salah untuk security atau satpam yang berjaga di depan pintu masuk cabang. Pertama, mengucapkan, "Selamat pagi Bu, silahkan masuk." Sambil membukakan pintu.
Kedua, selamat pagi Bu, selamat datang di Bank ABC, silahkan masuk. Sambil membukakan pintu. Ketiga, selamat pagi Bu, selamat datang di Bank ABC. Ada yang dapat saya bantu? Setelah memberikan bantuan, membukakan pintu jika nasabah sudah ingin masuk ke dalam banking hall. Jawabannya adalah salam atau greetings yang pertama. Salah. Salam atau greetings yang kedua. Benar. Sedangkan salam atau greetings yang ketiga, boleh dilakukan jika dan hanya jika ada nasabah yang aktif atau ingin bertanya terlebih dulu kepada security sebelum masuk ke dalam banking hall. Karena secara standar layanan, ucapan salam atau greeting security di pintu masuk adalah mengucapkan. Pertama, salam sesuai kondisi waktu, pagi, siang atau sore. Kedua, menyebutkan nama bank. Dan ketiga, mempersilahkan nasabah masuk. Pengucapan salam selamat pagi, siang, atau sore harus disesuaikan dengan standar rentang waktunya. Pagi hari antara pukul 7 pagi hingga pukul 10:59 menit. Siang hari, antara pukul 11 hingga pukul 14:59 menit. Dan sore hari, antara pukul 15 hingga pukul 17. Setelah saya menjelaskan tugas dan posisi petugas keamanan di luar banking hall, sekarang lanjut mengenai fungsi dan posisi security atau satpam yang bertugas di dalam banking hall. Fungsi security atau satpam di dalam banking hall adalah sama seperti yang bertugas di luar banking hall, yaitu: pertama, menjaga keamanan, seperti mengawasi nasabah yang akan masuk dan keluar banking hall dan mengawasi aktivitas di area banking hall yang ramai. Kedua, menjaga ketertiban, seperti mengatur antrian di teller dan CS, dan mengatasi permasalahan ketertiban yang terjadi di dalam banking hall. Ketiga, bertindak sebagai navigator dan pemberi bantuan atau informasi awal, seperti melakukan greetings dan menawarkan bantuan. Memberikan informasi hal-hal yang harus dilakukan oleh nasabah terkait dengan transaksinya atau persyaratan pembukaan rekening. Mengantarkan nasabah ke waiting desk dan menunjukkan atau mengambilkan formulir transaksi, termasuk menunjukkan contoh cara pengisian formulir transaksi tersebut. Adapun yang perlu diperhatikan terkait suara security adalah, selama mengucapkan salam dan berinteraksi dengan nasabah, suara security tidak terlalu keras, tapi tidak juga pelan, melainkan cukup terdengar jelas oleh nasabah yang sedang berinteraksi saja. Posisi berjaga security atau satpam di dalam banking hall adalah: pertama, berjaga di depan pintu masuk. Kedua, berjaga di area antrian teller dan CS. Dan ketiga, berjaga di area waiting desk formulir transaksi atau e-form. Dari semua 5 posisi jaga tersebut, sebaiknya security tidak sering atau terus berjaga di depan pintu masuk, terutama cabang yang memiliki banking hall yang luas, atau posisi teller dan CS berbeda lantai. Karena posisi jaga di depan pintu masuk tersebut kurang optimal dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Alasannya, pertama, nasabah tidak akan mengeluh atau komplain kalau tidak ada yang membantunya membukakan pintu saat akan keluar dari banking hall. Kedua, sebagaimana penjelasan dalam materi pengantar sebelumnya, bahwa pelanggan utama security tidak hanya nasabah saja, melainkan sesama pegawai cabang juga, khususnya teller dan CS. Jadi sebaiknya posisi berjaga security adalah dapat menjaga kelancaran dan percepatan layanan atau transaksi nasabah di teller dan di CS. Materi pembelajaran mengenai aspek staff security atau satpam telah selesai saya jelaskan. Semoga teman-teman frontliners dapat lebih memahami parameter-parameter standar layanan apa saja yang perlu diperhatikan terkait aspek staff security atau satpam ini. Jika materi ini bermanfaat untuk teman-teman, beri like, share dan subscribe channel saya ini. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu parameter standar layanan aspek staff lainnya.